Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Rahman, NIM 2110201084. Dosen pengampu Bapak Hendra Ladirman, SSI MPD. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang ilmu alamiah dasar, metode ilmiah, tingkat ilmiah, dan langkah-langkah memperkenal metode ilmiah. Kita lanjut, latar belakang. Ilmu alamiah dasar merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang pola pikir manusia, mulai dari sejarah perkembangan awal hingga pemikiran-pemikiran yang maju, mulai dari penelitian yang masih menggunakan metode-metode zaman dulu hingga menggunakan metode-metode yang sudah canggih. Dalam cabang ilmu alamiah dasar terdapat cabang ilmu yang mempelajari tentang metode-metode atau cara-cara mengetahui penelitiannya kemudian, yaitu metode ilmiah atau tingkat ilmiah yang di dalamnya terdapat metode-metode atau cara-cara penelitian atau sistematika penelitian. Metode ilmiah pertama itu prasangka. Prasangka yaitu suatu anggapan benar padahal baru merupakan kemungkinan benar atau kadang-kadang malah tidak mungkin benar. Dua, intuisi yaitu suatu pendapat seseorang yang diangkat dari pengetahuan terdahulu melalui suatu proses yang tak disadari. Dan yang ketiga, trial dan error. Trial dan error itu metode coba-coba atau untung-untungan. Lanjut, pengetahuan pada manusia yang diperoleh melalui cara ini banyak sekali, yaitu zaman sampai sekarang. Banyak pula penemuan hasil trial dan error yang bermanfaat bagi manusia. Misalnya, ditemukannya redaman kulit Cina untuk obat malaria. Penemuan dengan cara coba-coba ini jelas tidak efisien. Salah satu cara mencari kebenaran. Pengetahuan yang didapat dengan cara tersebut di atas termasuk pada golongan pengetahuan yang tidak ilmiah. Pengetahuan dapat dikatakan ilmiah bila pengetahuan memenuhi 4 syarat. Pertama, objektif, artinya pengetahuan itu sesuai dengan objeknya. Kedua, metodik artinya pengetahuan itu diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu dan terkontrol. Yang ketiga, sistematik artinya pengetahuan itu diperoleh dengan suatu sistem, tidak berdiri sendiri, satu dengan yang lain saling berkaitan, saling menjelaskan sehingga seluruhnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Kemudian yang keempat, berlaku umum artinya pengetahuan itu tidak hanya berlaku atau dapat diamati oleh seseorang atau oleh beberapa orang saja, tapi semua orang dengan cara eksperimentasi yang sama akan memperoleh hasil yang sama atau konsisten. Dan kita lanjut ke sikap ilmiah. Salah satu aspek tujuan dalam mempelajari ilmu alamiah adalah pembentukan sikap ilmiah yang berkecimpung dalam ilmu alamiah dan berbentuk sikap alamiah yang antara lain adalah A. Jujur berarti wajib melaporkan hasil pengamatan secara objektif, terbuka, menerima pendapat orang lain, toleran, tidak akan memaksakan pendapatnya kepada orang lain, skeptis, tidak akan menerima suatu kesimpulan tanpa didukung dibuat, optimis, berpengharapan baik, berani melawan hal-hal yang akan menghambat kemajuan, kreatif, mampu menghasilkan terobosan dan kreasi demi kemajuan. Ada juga sifat ilmu pengetahuan dan metode ilmiah. Pertama, logis atau masuk akal. Itu sesuai dengan logika, aturan berpikir yang ditetapkan dalam cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dan objektif, yaitu ilmu pengetahuan berkenaan dengan sikap yang tidak tergantung pada suasana hati, prasangka atau pertimbangan nilai pribadi. Dan sistematis, itu adanya konsistensi dan keteraturan internal. B. Andal, itu dapat diuji kembali secara terbuka menurut persyaratan yang ditentukan dengan hasil yang dapat diandalkan. Dirancang, yaitu ilmu pengetahuan tidak berkembang dengan sendirinya. Kemudian akumulatif, yaitu ilmu pengetahuan merupakan himpunan fakta, teoritis, hukum, dan lain-lain yang berkumpul sedikit demi sedikit. Adapun langkah-langkah operasional metode, salah satu syarat ilmu pengetahuan adalah bahwa materi pengetahuan itu harus diperoleh melalui metode ilmiah.
ini berarti bahwa cara memperoleh pengetahuan itu menentukan. Langkah-langkah dalam menerapkan metode ini tidak harus selalu berurutan. Langkah demi langkah seperti yang kita berikut ini. Yang pertama, menentukan dan memberikan batasan kepada masalah. Yang kedua, menentukan hipotesis atau rumusan pemecahan masalah yang bersifat sementara. Tiga, menguji dan mengadakan verifikasi kesimpulan. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam membuat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.